Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, kali ini kita masih belajar bahasa pemrograman Python. Jadi kita akan belajar di part 4 ya hari ini. Nah, kita akan membahas terkait dengan number yang ada di Python. Jadi ada 3 tipe untuk number yang ada di Python, yaitu ada integer, ada float, sama kompleks. Nah, kita akan buat untuk pelatihan pertamanya, kita buat file baru, misalkan nomor.py. Kemudian dari nomor.py ini kita akan buat file pertama kita. Nah, misalkan kita deklarasikan variabel x sama dengan 1, kemudian variabel y sama dengan 2,8, kemudian variabel z sama dengan 1J. Oke. Nah, kemudian kita print datanya. Nanti biar muncul tipe datanya apa. Nah, tipe data untuk variabel X. Oke, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini. Kita cek tipe data untuk variabel Y sama variabel Z. Kita coba save. Kemudian kita tes hasilnya. Nah, maka di situ teman-teman bisa melihat untuk variabel X, untuk tipe numbernya adalah integer, kemudian untuk variabel Y, tipenya adalah float, kemudian variabel Z, tipenya adalah kompleks. Nah, kita lanjutkan. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan integer. Kita buat file baru, file misalkan integer.py. Nah, integer itu apa? Jadi integer adalah bilangan positif atau negatif tanpa koma gitu ya. Tanpa koma atau misalkan kayak 1,8 kayak tadi kayak ini. Atau kalau di ini standar internasional adalah titik. Oke, kita buat eh, untuk integer.py. Nah, seperti ini, kita punya 3 variabel, variabel X, variabel Y, sama variabel Z. Nah, untuk variabel X ini datanya 1, variabel Y datanya adalah huruf positif, tapi dia banyak banget, mungkin sampai triliunan mungkin ya. Kemudian variabel Z ini minus sekitar 3 juta. Nah, kita coba cek, ini tipe datanya apa aja. Nah, tipe datanya adalah integer semua. Ya, kita lanjut lagi untuk yang tadi kita sudah pembahasan terkait dengan number yang ada tipenya integer, float, sama kompleks. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang di tipe data float ya. Kita namain untuk filenya, namanya float.py. Oke, nah kemudian kita akan buat filenya, misalkan datanya seperti ini. Ada variabel X, di variabel X itu ada nilainya atau value-nya adalah 1,10. Jadi kalau di Indonesia biasanya koma ya, 1,10 gitu. Nah, kemudian Y-nya 1,0, Z-nya -35,59. Nah, kita coba cek bentuk data seperti ini itu masuknya tipe data apa. Saya clear dulu. Nah, kemudian kita cek hasilnya. Di sini kita bisa cek hasilnya untuk tipe data yang seperti ini itu untuk tipe data float. Oke, berarti sudah paham perbedaan antara integer yang begini. Jadi kalau integer itu bilangan seperti ini, bilangan
bilangan bulat ya kalau nggak salah ya. Nah, bilangan bulat ya 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak lah gitu ya. Kemudian minusnya juga banyak. Oke, jadi tidak ada titiknya, misalkan 1,1 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan float. Nah, ini bentuk float seperti ini. Kemudian kita bisa ada tipe data float, jadi dia ada pangkat 10 dan di apa namanya diganti dengan eh, lambang E. Misalkan kita buat namanya float.py. Nah, kita buat untuk apa keterangannya. Floats dapat juga berupa scientific number dengan lambang E untuk pangkat 10. Jadi kita coba tes hasilnya. Untuk tes contohnya gitu ya. Misalkan seperti ini, saya sudah buat sebelumnya. Nah ini 35E3. Jadi pangkat ya, ini pangkat. Oke, kita coba cek hasilnya. Nah, ini termasuk dalam tipe data float. Oke, nah kemudian kita akan bahas terkait dengan tipe data kompleks yang dia ada eh, lambang J untuk bilangan imajiner. Mungkin harus banyak belajar matematika memang untuk yang mau fokus ke pemrograman ya. Jadi nanti matematika akan sering kita pakai. Kompleks.py. Nah, kita coba tes. Clear dulu. Kemudian saya run di sini. Ini termasuk dalam tipe bilangan kompleks. Oke, sudah paham. Nanti tinggal peruntukannya disesuaikan sama kebutuhan teman-teman saja. Kita misalkan bikin file baru untuk conversion.py. Jadi nanti teman-teman bisa mengkonversi bilangan yang tipenya integer ke dalam bentuk float, kemudian dari float menuju ke integer. Oke, kita coba untuk datanya. Nah, di sini kita punya data awal, ada variabel X, Y, sama Z. Di variabel X itu ada nilainya 1. Nah, ini berarti masuknya ke integer ya. Kemudian Y-nya, tipe datanya adalah float, di sini 2,8. Kemudian Z ini 1J, berarti dia termasuk bilangan kompleks, tipenya kompleks. Nah, kita akan mengkonversi integer ke dalam float ini. Jadi A yang tipe data A ini menjadi float ini. Oke. Kemudian B menjadi integer. Yang ini sebelumnya float menjadi integer. Kemudian kita konversi X, X ini ya, X ini yang sebelumnya integer menjadi kompleks. Oke, kita tes hasilnya. Lihat dulu. Oke, jadi printnya A, B, C. A, B, C ini harusnya ini A, float ya, jadi float. Nah, 1,0 yang sebelumnya dia 1 menjadi 1,0. Kalau integer kan 1 aja. Tapi karena dia sudah dipindah ke float menjadi 1,0, 1,0. Kemudian ini yang sebelumnya float yang 2,8, 2,8 menjadi 2 aja. Kemudian yang ini yang C kompleks X. Jadi X jadi menjadi 1J. Oke. Nah, kemudian tipe datanya apa untuk A? A tipe datanya float yang ini. Yang sebelumnya harusnya dia integer ya, ini. Kemudian eh, B, C. Oke, paham ya sampai sini? Mudah-mudahan paham, bisa dipahami pelan-pelan aja.
Oke, kemudian yang terakhir untuk number kita akan belajar terkait dengan random. Random ya. Jadi eh saya buat filenya, misalkan belajar random.py. Nah, random ini apa? Jadi kita bisa import namanya random module. Import random module dan mendisplay, menampilkan random. Jadi random number, nomor yang diacak gitu seperti itu antara 1 sampai 9. Oke, misalkan datanya seperti ini. Jadi kita import random, print random dot range range 1 sampai 10 gitu ya. Oke, kita coba cek. Oke, ops, sorry. Nah ini saya save dulu, kemudian saya ini, nah random.py. Yang ditampilkan adalah 2. Coba kita tes lagi. Yang ditampilkan sekarang 8. Yang ditampilkan sekarang, bentar ini saya geser, 7. Jadi dia menampilkan acak 6, 6, 3, 7, 9, 2, dan seterusnya. Oke, itu untuk belajar bareng kita terkait dengan Python dasar ya. Jadi kita sudah belajar seri keempat terkait dengan number yang ada di Python. Ada integer, kemudian ada float, dan juga ada kompleks. Oke, semoga bermanfaat untuk belajar bareng kita. Untuk video ini silahkan di-subscribe kalau memang bermanfaat untuk teman-teman untuk mendapatkan video kami selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya dan menjadi amal jariah untuk saya pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.